Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pelan-pelan peperangan ini sampai nanti akan ada kecamuk peperangan atau adakan duel di antara muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Sudah kita bahas masalah mujizat di parit dan prosesi penggalian parit. Kita kembali membahas dulu tentang suku Yahudi tadi yang ada di Madinah, namanya Quraidah. Ada kisah pengkhianatan suku Quraidah. Tadinya kan mereka punya sepakat perdamaian, dan mereka takut sekali dengan umat Islam. Mereka tidak mau berkhianat, takut nanti diusir seperti kejadian Qainuqa dan Nadir. Sementara suku Quraidah jumlah mereka lebih sedikit dari Nadir dan Qainuqa, bisa saja mereka diusir. Pasukan Ahzab tiba pada saat itu, 10.000 orang, semuanya berkuda, termasuk tadi ada beberapa orang Quraisy yang hampir berjalan kaki, difasilitasi oleh Yahudi dengan kuda. Ya, tadi kan kita sempat bilang 1.800 orang, ya, sekitar 1.500 pasukan unta, 300 orang pasukan kuda dari orang Quraisy, dari 1.800. Berarti masih ada 2.200 orang tidak menggunakan kendaraan tunggangan. Maka orang Yahudi mensupport dengan kuda-kuda, sehingga orang-orang Quraisy pun 4.000 semuanya berkuda. Ghatafan semua berkuda, Sulaim semua berkuda, semuanya berkuda, termasuk orang-orang Yahudi. 10.000 orang pasukan kuda, dan ini pasukan sangat kuat kalau 10.000 orang semuanya berkuda. Karena pasukan kuda artinya sama dengan tank di zaman sekarang. Waktu tiba di situ, parit sudah selesai. Apa yang Nabi SAW lakukan? Parit itu sudah betul-betul bersih, sudah sangat dalam, kotak gitu kan. Dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dan di seberang parit tempat muslimin, di sana muslimin sudah buat posko-posko dengan pemanah-pemanah yang handal. Jadi kalau orang Quraisy mendekat parit dipanain, apalagi kalau mereka sampai mau turun ke dalam parit. Waktu tiba pasukan Quraisy, mereka kaget, belum pernah tahu ada strategi seperti ini. Orang Arab tidak pernah tahu membuat parit ini. Ini memang idenya dari Salman tadi radhiyallahu anhu. Maka Abu Sufyan pun keliling-keliling dengan orang Quraisy, lihat tidak bisa, bagaimana cara dilewatin, tidak ada celah, paritnya semuanya padat sekali. Perlu saya kasih gambaran juga teman-teman sekalian. Tadi saya bilang ini misalnya kota Madinah, ya, kalau ini buku map kita ibaratkan kota Madinah, parit ada di selatan, kiri kanan tadi ada Hara Syarqiyah, Hara Gharbiyah, di atasnya ada banyak perkebunan kurma. Di pojok sini, di pojok sekali dekat, ya, di daerah timurnya Madinah, itu bentengnya suku Quraidah. Bentengnya suku Quraidah. Jadi parit dibuat sampai ke batas temboknya bentengnya suku Quraidah. Berarti satu-satunya jalan masuk ke Madinah sekarang suku Quraidah ini. Kalau suku Quraidah buka pintu gerbangnya, berarti bisa pasukan Ahzab masuk dan menyerang Madinah. Kalau dari pintu gerbang nggak bisa lagi karena sudah ada parit. Pada saat itu mereka keliling-keliling, nggak ada cara. Mereka coba berusaha mau loncat, jatuh. Ada yang jatuh dalam parit, dan dalam parit dipanahin oleh para sahabat, mati, nggak bisa, gitu kan? Kalau mereka ada usaha yang lain, mereka coba menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanahnya pada jatuh, ya, juga sama dipanahin, mereka nggak bisa. Maka mereka sulit ini, bagaimana cara jalan keluarnya? Maka Abu Sufyan berdiskusi dengan pimpinan suku Nadir. Otak daripada peperangan ini namanya Huyai bin Akhtab tadi. Bagaimana kira-kira caranya? Maka terjadilah kesepakatan untuk negosiasi sama suku Quraidah tadi, Yahudi yang ada di pinggir Madinah, supaya mereka buka pintu gerbangnya. Kata Huyai, baik, saya akan temui pimpinan Quraidah, raja mereka bernama Ka'ab ibn As'ad. Ka'ab ibn As'ad. Maka Huyai pun datang dari pintu dari di pinggir kota Madinah tadi, dari depan pintu gerbang benteng Quraidah, mereka teriak-teriak. Si Huyai berteriak-teriak, "Hai Ka'ab, bukakanlah pintu gerbang buat saya." Ka'ab sudah tahu, ini Huyai otaknya pasukan Ahzab datang, dan pasti dia diajak untuk berkhianat. Kata Ka'ab, "Saya tidak mau bukakan buat kamu." "Bukalah, dengarkan apa yang saya mau sampaikan." Kata Ka'ab, "Demi Allah saya nggak mau dengar. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad dan muslimin." Maka karena terus saja dia teriak-teriak dan tidak mau dibukain, dan Ka'ab di atas benteng, si Huyai di bawah. Huyai mengatakan, "Kalau kau tidak mau bukain saya akan laporkan sekarang. Ini suku-suku Arab lagi banyak.
kalau kamu hai Ka'ab, ya, orang yang sangat pelit, nggak mau nerima tamu. Ka'ab terganggu dengan kalimat ini, karena orang Yahudi pada saat itu teman-teman sekalian menggunakan bahasa Arab. Tradisi mereka sudah mengikuti tradisi orang Arab, makanan mereka mengikuti makanan orang Arab. Dia tidak mau namanya rusak. Maka dia bilang sama pasukannya, bukain benteng buat dia. Buat satu orang ini bukain, yang lain tidak boleh. Jangan pasukan yang dibukain. Pasukan Ahzab sudah nunggu semua di luar ini. Maka Huyai masuk. Huyai lalu mengatakan waktu saat duduk, apa yang kau pikirkan hai Ka'ab? Ka'ab bin As'ad, apa yang kau pikirkan? Aku membawakan kepada kalian kemuliaan dan kemenangan, lalu kalian mau milih nunduk dengan Muhammad? Aku membawa pasukan dari Ghatafan, sekian jumlahnya, dari Quraisy, sekian jumlahnya, dari Sulaim, sekian jumlahnya, dari sukuku Nadir, sekian jumlahnya, dari Kainuka, sekian jumlahnya. Jumlah ini sudah mencapai 10.000 orang. Dan sekarang sudah ada di depan pintu gerbang Madinah. Tinggal kau buka pintumu, kami menang. Ambil Madinah nih. Jadi kekuasaan. Ka'ab mengatakan, tidak, saya tidak mau. Saya takut. Gitu. Huyai terus saja motivasi sampai akhirnya Ka'ab tergoda. Jadi, dengan bahasa-bahasa yang diantaranya dia mengatakan, kalau perlu Madinah setengah kami kasih kepada kamu, silakan, yang penting buka pintu gerbang. Pada saat itu akhirnya terjadi kesepakatan, baiklah kalau begitu. Lalu Ka'ab mengambil kulit unta yang ada tertulis kesepakatannya dengan Nabi SAW. Kalau mereka sama-sama harus mengejar kedamaian Madinah dan seterusnya, maka dia pun mengambil alat bakar mereka pada saat itu dan dibakarlah kesepakatan itu. Lalu mereka beryel-yel, mereka pesta-pesta dengan khamr, minuman keras pada saat itu. Nabi SAW curiga, kok di dalam bentengnya Quraidah ini ada suara? Kan parit di dekat situ, lagi parit kan pas sampai di bentengnya Quraidah, terdengar suara ribut-ribut di dalam. Ada apa ini? Ribut-ributnya ini bukan ribut seperti biasa orang kalau cuma ngobrol 2-3 orang, nggak apa-apa. Ini ribut, mereka yel-yelkan seperti yel-yel orang yang mau berperang gitu kan. Maka Nabi SAW memilih 2 orang sahabat yang kebetulan memang 2 orang sahabat ini pimpinan suku Ansar, pimpinan suku Madinah, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhum ajma'in. 2 orang yang sangat mulia, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad, dua-duanya namanya Sa'ad. 2 orang ini kemudian pergi ke Quraidah. Kata Nabi SAW, pergilah Quraidah, bawa informasinya. Kalau kalian temukan Quraidah masih dalam kesepakatan, maka iklankan. Kalau Quraidah tidak berkhianat, agar masyarakat muslimin Madinah tenang. Tapi kalau kau temukan pengkhianatan, ada celah, ada kelihatan mereka berkhianat, maka berikan kepada saya isyarat, saya faham kalau mereka berkhianat. Kata Sa'ad, dua-duanya Sa'ad ini, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad mengatakan, baiklah. Pada saat itu mereka berdua pergi. Lalu dari depan pintu gerbang, zaman dulu orang begitu, berdiri di depan pintu gerbang lalu teriak, bukakan, saya adalah si fulan. Lalu dilapor ke raja mereka gitu. Mereka tahu Sa'ad ibn Ubadah, tahu Sa'ad ibn Mu'ad, orang-orang Yahudi kenal, ini pimpinan orang Ansar. Tiba-tiba saja aneh terjadi pada saat itu, orang-orang Yahudi tiba-tiba mencelah Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah. Dan zaman dulu tuh mencelah kepala suku berarti mencelah sukunya semua gitu. Memalukan sekali. Terus dua-duanya saat ini heran, ada apa dengan mereka ini? Tanda-tanda ada pengkhianatan gitu. Lalu Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad mengingatkan, ingatlah hai Quraidah, kesepakatan damai di antara kita. Jangan sampai ada masalah. Ya. Kebetulan Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah bukan datang dari depan pintu gerbang, karena depan pintu gerbang sudah dikuasai pasukan Ahzab. Dari dalam kota Madinah, dari pintu gerbang yang lain, gitu kan? Maka Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah tidak tahu kalau di dalam ini ada Huyai bin Akhtab, karena dia masuk dari depan benteng. Tiba-tiba dia caci maki. Sa'ad ibn Ubadah heran. Lalu Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad mengatakan, ingat kesepakatan kita, jangan sampai kalian berkhianat. Lalu tiba-tiba orang-orang Yahudi sepakat di atas mengatakan, tidak ada kesepakatan di antara kita lagi, sudah selesai, gitu kan? Lalu mereka mencaci maki. Sa'ad ibn Ubadah sempat marah. Lalu kemudian Sa'ad ibn Ubadah mencaci maki juga mereka. Ternyata kalian memang pengkhianat, kalian memang saudaranya kerah dan babi, gitu. Karena memang kan istilah itu ada dalam Al-Quran ya. Dalam sunnah Nabi pun dikatakan begitu. Orang Yahudi itu saudaranya kerah dan babi. Yang kisah Ashabus Sabt, ya, orang-orang yang memancing hari Sabtu yang dilarang itu. Kan Allah kutuk menjadi kerah dan babi kan. Maka diistilahkan Yahudi saudaranya kerah dan babi, ya. Nanti kita akan dengarkan juga di penyerangan suku Quraidah setelah pasukan Ahzab terkalahkan. Pada saat itu teman-teman, Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Mu'ad ini mulia sekali.
Dan nanti kita akan lihat bagaimana dia mati syahid, gitu kan. Dan dialah Sa'ad bin Mu'adz ini yang pada saat meninggal arsy Allah goncang, ya. Dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Ubadah, tahan lisanmu, karena antara kita dengan mereka ini bukan cuma lisan, ada yang lebih besar, pedang yang akan mereka dapatkan. Lalu Sa'ad bin Ubadah diam. Keduanya kembali ke Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, lagi duduk sama para sahabat, parit sudah selesai, jaga-jaga nih, pasukan Quraisy ada yang lewat, dipanahin. Bagaimana kabar? Keduanya menggunakan bahasa isyarat dengan bahasa al-ad wal qara, ya Rasulullah. Al-ad wal qara ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Madinah kalau ada pengkhianat, ya. Seperti dia mengatakan, dari depan dan belakang ya Rasulullah, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan tiba-tiba ini, Allahu Akbar, dengan suara besar, bergembiralah karena kemenangan sudah datang dari Allah. Apa maksud kalimat Nabi SAW, teman-teman? Bagaimana bisa lagi dikepung, Quraidah juga sudah berkhianat, artinya hari itu Quraidah buka benteng, masuk perang nih. 10.000 orang, tambah di benteng Quraidah ada 1.000 orang, 11.000 orang siap menghabiskan bumi Madinah ini. Pasukan yang siap dari muslimin 1.000 orang, sisanya banyak orang-orang tua, perempuan, lemah, mereka nggak bisa gitu. Nabi SAW malah bertakbir. Ini pelajaran penting, teman-teman. Banyak di antara muslimin belum memahami, kalau makin besar makarnya musuh, upaya mereka makin besar, itu makin dekat kemenangan. Perlu garis bawah ini, teman-teman sekalian. Kalau makin besar makar mereka, maka makin dekat sekali kemenangan. Dan banyak sekali perilaku-perilaku orang kafir itu sangat berhubungan dengan kesuksesan kehidupan seorang muslim. Saya kasih contoh. Para sahabat mengatakan, kami sangat yakin kemenangan Allah sudah dekat kalau kami mendengarkan di dalam benteng musuh cacian kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka sudah sampai pada mencaci Allah dan Rasulnya, menang pasti akan datang udah. Kalau mereka tidak begitu, mereka cuma diam-diam saja, mereka mempertahankan diri mereka, masih butuh upaya. Jadi ada yang langsung tiba-tiba membuka pintu dari langit, diberikan kemenangan kalau mereka sudah makarnya makin jadi. Seperti itulah kurang lebih. Dan juga teman-teman sekalian, Allah pada saat kita sudah tahu seperti ini dan berusaha menyerang, mempertahankan Islam, pasti Allah akan berikan kemenangan. Dan ini makna dari perkataan Nabi SAW. Mereka berkhianat, terbuka pintu dari langit loh itu, mereka akan dihukum sama Allah, pasti. Dan kita akan lihat nanti dalam pelajaran kita juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan suku Quraidah, memalukan mereka, laki-lakinya, personel-personelnya semua terbunuh nanti di tangan kaum muslimin. Pada saat itu karena Nabi SAW bertakbir dengan sangat besar, suara beliau SAW diangkat, maka tersebarlah berita kalau suku Quraidah telah berkhianat. Berarti sekarang keadaannya adalah parit bisa diserang oleh musuh kalau mereka lalai sedikit. Di sisi lain di pojok ada benteng Quraidah, 1.000 pasukan muslim sibuk di situ di parit. Di dalam benteng Quraidah sendiri 1.000 pasukan, artinya kalau 1.000 lawan 1.000 itu sudah berimbang. Tapi di luar ada 10.000 orang ini. Kita bayangkan teman-teman kalau kita di posisi para sahabat waktu itu, luar biasa butuh keimanan, kotanya sudah dikepung gitu kan. Kaum munafik pada saat sudah mendengar pengkhianatan suku Quraidah, mulai terlihat satu persatu mulai meninggalkan parit tadi, dan mereka keluar dari pasukan muslimin, ya. Sampai-sampai mereka berusaha mempengaruhi pasukan muslimin. Ada sebagian mereka terpengaruh. Di antara sahabat dikatakan, coba sudah berkhianat loh, di depan 10.000 orang, di sini ada 1.000 orang, kita kalahin. Lebih baik kita mengalah. Kita ngalah, serahkan aja Madinah, sudah selesai. Keluar semua orang-orang munafik, ya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, orang munafik itu tidak banyak, sekitar 20-30 orang. Tapi ini sumber gosip, sebar sana berita, sebar sana berita. Jadi ada banyak sahabat terpengaruh. Dalam beberapa asar disebutkan sampai-sampai dari 1.000 orang sahabat, berapa orang munafik keluar. Tentu tadi yang ke rumah Jabir 1.000 itu semua murni sahabat. Orang munafik nggak ada yang ikut di situ. Jadi riwayat Bukhari tadi menjelaskan yang makan di rumah Jabir 1.000 orang itu adalah semua sahabat yang mulia, tidak ada orang munafik di situ. Orang-orang munafik yang puluhan orang ini keluar dari tempat tersebut lalu mempengaruhi sahabat-sahabat sampai di parit tersisa 300 orang. 700 orang kembali ke rumah mereka, khawatir jangan sampai Quraisy buka benteng, keluarganya diserang. Bukan meninggalkan Nabi SAW,
Tapi mereka berpikir bingung, mau harus bagaimana nih? Bertahan di parit atau mempertahankan keluarga-keluarga mereka. Dan ini kita lihat teman-teman, lihat bagaimana efek daripada pengkhianatan suku Quraidah. Garis bawahi kalimat ini karena nanti kita akan bahas ada bab khusus ya, pengepungan dan ya, peperangan melawan suku Quraidah setelah perang Ahzab nantinya. Suku Quraidah yang mulai merasa bagian dari pasukan Ahzab, mulai sombong. Perlu kita ketahui teman-teman, waktu Huyai bin Akhtab datang berbicara dengan Ka'ab bin As'ad tadi, itu terjadi sore. Pasukan Quraisy datang menjelang asar, sudah mau maghrib, sore ya, sore lah ya. Kemudian dia langsung negosiasi tadi, setelah dia tidak bisa negosiasi pada malam itu juga. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad datang sebelum maghrib. Pengkhianatan sudah terjadi, gitu kan, di malam hari itu. Maka malam itu Nabi SAW lagi bermusyawarah dengan para sahabat, kira-kira apa jalan keluar. Dan perlu kita tahu teman-teman, pada saat itu musim dingin, dinginnya luar biasa. Dan Madinah ini terkenal kalau dingin, bisa sampai 5 derajat, bisa sampai 2 derajat ya. Kami waktu masih mahasiswa di sana luar biasa memang ya. Kalau pas lagi musim dingin, agak beda dengan Mekah, karena Mekah banyak gunung-gunung, Madinah itu datar. Jadi musim dinginnya merata, seperti itulah. Waktu itu perang Ahzab lagi musim dingin luar biasa. Teman-teman sekalian, orang-orang Quraidah, anak-anak prajurit-prajurit mereka dan pimpinan mereka saling berkata begini. Di sebelah benteng kita ini, jadi di dalam Madinah waktu itu ada banyak benteng-benteng, setiap suku punya benteng-benteng sendiri. Ada satu benteng suku Aus, milik suku Aus di Madinah, itu disepakati oleh kaum muslimin, diletakkan dalam benteng itu semuanya perempuan, semuanya anak kecil, semuanya hewan-hewan ternak mereka, kemudian juga semua perbekalan harta dan orang tua dikumpulin di benteng itu. Suku Quraidah karena mereka tadinya ada punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW, mereka tahu benteng ini dan mereka tahu di sini ditaruh perempuan-perempuan muslimat, gitu kan? Maka mereka sepakat mengatakan, kalau begitu kita pesta dulu. Besok kita akan buka pintu gerbang, masuklah pasukan Ahzab, Madinah sudah kita kuasai. Sekarang sudah malam, nggak ada penyerangan malam-malam. Mereka nggak mau serang malam-malam supaya nggak membabi buta. Mereka sudah berpikir pasti menang besok, supaya mereka bisa leluasa mengambil harta maksimal. Maka mereka tidak mau buat menyerang malam-malam. Tapi beberapa pasukan dari Quraidah dengan hikmah Allah sepakat, prajurit-prajurit pilihannya lebih dari 30-40 orang, kita serang aja benteng sebelah nih. Ambil dulu perempuan-perempuan muslimah, kita pesta-pesta, gitu kan, merampas harta rampasan perang. Keluarlah beberapa orang ini, 30-40 orang ini keluar. Kebetulan memang mayoritas pasukan ada sebagian di rumah-rumah mereka. Nabi SAW tidak larang mereka mempertahankan rumah mereka. 300 orang bersama Nabi SAW di parit. Tidak ada yang ke benteng ini. Mereka mempertahankan rumah-rumah mereka. Benteng ini tidak dibuka, karena perintah Nabi SAW, kalau mereka mau mempertahankan rumah mereka, bertahan di sekitar penjuru kota Madinah silakan, tapi jangan ke benteng itu. Benteng itu nggak boleh diganggu. 40 orang ini Yahudi datang ke sekitar benteng. Mereka mau membuka benteng, mau menyerang. Terus mereka sudah persiapkan kurang lebih 500 pasukan di belakang yang siap berjaga-jaga kalau ada umat Islam yang mau melawan diserang. Sudah sampai seperti itu di malam hari. 40 orang ini mengintai sekitar benteng, tidak kelihatan ada pasukan muslimin. Kemudian satu orang bilang, saya coba naik ke atas, saya mau naik nih. Kebetulan muslimin waktu itu orang-orang tua, diantaranya ada orang sangat tua sahabat Nabi yang mulia namanya Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Umurnya waktu itu sudah 80-90 tahun, penyair Nabi SAW, dan tidak punya keterampilan perang gitu. Beliau dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut berperang. Hasan ibn Thabit lagi di atas benteng bersama dengan banyak wanita muslimah, tapi mereka sembunyi, ngelihat tahu ini ada 40 orang di bawah lagi keliling-keliling. Ini takutnya nanti buat masalah nih. Salah satu wanita yang ada waktu itu bibinya Nabi SAW, Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam, ya, ibunya Zubair bin Awam, yang membuat Zubair bin Awam jadi pemberani. Sofiyah ini orangnya sangat pemberani, perempuan yang luar biasa orang ini. Dia bilang sama Hasan, wahai Hasan, dari sekian puluh orang di bawah itu ada satu orang mau naik ke benteng, kelihatan tuh orangnya, mereka lihat dari atas, tuh orangnya lagi naik. Bunuh dia, kalau enggak jadi masalah ini. Kalau enggak, mereka akan datang ke benteng ini dari seluruh penjuru dan habislah sejarahnya Madinah dan muslimin.
Kata Hasan, hai Sofia, kau tahu saya tua begini, 90 tahun saya nggak punya kekuatan. Dikatakan dalam beberapa athar teman-teman, Hasan ibn Thabit saking tuanya nggak bisa pegang benda, gemetar. Radhiyallahu anhu, sudah tua sekali, nggak bisa, bagaimana mau melawan? Ini prajurit pilihannya Yahudi. Sofia lihat nggak ada laki-laki lain ini, yang lain juga banyak sudah tua, nggak bisa. Maka beliau ambil inisiatif sendiri, radhiyallahu anha. Dia pakai baju perang yang ada baju laki-laki, gitu kan? Kemudian memegang tiang, ada tiang, entah tiang apa pada saat itu dikatakan dalam riwayat tiang. Tiang di tangan kanannya dan pisau pedang di tangan kirinya. Lalu beliau bercadar, ya, menutup, jadi seperti seorang prajurit muslim. Lalu dia mendekati tembok, kan tembok tinggi. Pada zaman itu tembok di atas 10 meter, tingginya tinggi sekali. Naiklah satu orang ini. Dia tidak sangka kalau di atas itu ada orang yang menunggu. Sofia sudah nunggu radhiyallahu anha. Begitu dia naik, dia baru loncat masuk ke dalam, dipukul oleh Sofia dengan besi kepalanya dengan sangat keras sehingga kepalanya mengeluarkan darah si Yahudi ini. Dan tanpa menunggu, Sofia melempar besinya tadi, tiangnya itu, lalu memenggal kepala Yahudi dengan pedang. Langsung ditebas kepalanya Yahudi ini. Putus kepalanya. Tiba-tiba saja pada saat itu, darah ngucur di sana sini. Pada saat itu, karena di sisi yang orang Yahudi naik ini kebetulan tidak ada orang, sisi yang kosong tapi kelihatan dari jauh, jadi tidak ada keributan. Kalau dekat-dekat dari perempuan bisa banyak keributan. Maka Sofia tidak makin nunggu, ngambil kepala Yahudi tersebut, kemudian diangkat, dia naik ke atas tembok, lalu diangkat dengan sangat tinggi, ya, kemudian digoyang-goyangkan kepala itu, diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang di bawah, ya, kebetulan mereka bawa obor, orang-orang Yahudi ini. Maka Sofia melempar kepala Yahudi tersebut gelinding ke bawah. Gara-gara kejadian ini, ya, maka orang-orang Yahudi di bawah yang prajurit pilihan yang 40 tadi, 39 orang sisanya, mereka bilang, demi Allah benteng penuh dengan pasukan. Ini yang naik ini kebetulan dari 40 orang itu orang yang paling mahir keterampilan perangnya bisa. Tapi dia tidak sangka kan, mati, dipenggal kepalanya seketika. Tambah lagi, Sofia mengangkat badan tersebut, didorong, dijatuhkan juga, gitu kan. Maka dipastikan kalau ini memang adalah si Yahudi tadi. Maka 40 orang itu memberitakan kepada 500 pasukan, mereka semua kembali ke benteng. Dan ini menandakan sifat pengecutnya orang Yahudi gitu. Kembali ke benteng, mereka bilang kita nggak bisa, benteng ini dijaga muslimin, gitu kan. Lalu mereka pertimbangkan, besok jangan sampai kita buru-buru buka pintu gerbang nih. Jangan sampai nanti betul-betul pasukan muslimin banyak, begitu dibuka kita yang pertama kena. Kalau pasukan Ahzab pergi, habis kita nih, gitu kan. Seperti itulah. Dan ini kejadian yang luar biasa pada saat itu. Bagaimana andil Sofia radhiyallahu anha, dan Sofia memang orang yang pemberani. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu dilatih keberaniannya oleh Sofia dengan cara Sofia selalu membawa Zubair di waktu malam di tempat gelap. Selalu lawat tempat gelap, lalu dibiarkan di situ gelap. Sofia biarkan, lepas tangannya. Ada Sofia di sekitar itu, tapi dibiarin. Kalau Zubair nangis dipukul, nggak boleh nangis. Sampai keluarganya pada hardik, hai Sofia, jangan gini anak kamu. Dia bilang, enggak, saya mau dia jadi pemberani. Apa hasilnya kira-kira teman-teman? Zubair bin Awam saking beraninya, kalau mau berkecamuk peperangan, dia selalu di depan. Jadi kalau ini pasukan musuh, pasukan muslim di belakang, dia sudah maju ke depan. Di depan musuh begini, tinggal tunggu takbir dia serang. Dan sendirian. Terkenal dia selalu bawa 2 tombak tajam, diberikan warna-warna kuning. Entah bagaimana caranya, tapi jelas begitu. Selalu terkenal sampai pasukan-pasukan musuh itu kalau ada Zubair di dalam, kan Zubair hidup sampai zaman Ali radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam, peperangan-peperangan semua dihadiri sama dia, dan pasukan musuh selalu bilang, kalau ada pemilik 2 tombak di depan, hati-hatilah. Karena dia begitu, dia tunggu nih depan musuh, ini musuh, takbir Allah Akbar, dia serang duluan, terus dia serang sampai ke ujung musuh, dia kembali lagi. Begitu selalu. Jadi saking berani, dan ini didikan dari Sofia radhiyallahu anha, luar biasa. Dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Jangan biasakan takut-takuti anak-anak kita. Jangan ke belakang ada momok. Apa ini? Itu kecoa. Takut sama kecoa. Inilah haula wala quwata illa. Pernah ada tamu datang ke rumah saya begitu. Entah tamu ini bagaimana ceritanya, tapi dia takut sama kecoa. Tiba-tiba anak saya pas pulang masuk rumah lari. Kenapa lari nak? Enggak biasanya lari. Ada kecoa. Saya panggil, nak, mana lebih besar, kamu atau kecoa? Saya. Baik. Kenapa takut sama kecoa?
Kecuali kalau lihat kamu lari sebenarnya. Tapi ini contoh teman-teman, takut yang tidak masuk di akal. Bagaimana kalau sudah bicara masalah menebas lehernya musuh, melawan musuh? Ini nggak boleh ini. Sifat pengecut itu tidak boleh. Makanya salah satu doa Nabi SAW, wa'udzubika minal jubun. Jubun itu pengecut, nggak boleh. Dan lari dari kancah peperangan adalah dosa besar, nggak boleh. Sampai Nabi SAW masukkan dalam 7 induk dosa besar, diantaranya tawalli yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan. Tidak ada sifat pengecut bagi seorang muslim. Kebenaran dihadapi sampai dia mati. Kalau ajal datang pasti matilah, nggak ada urusannya dengan kejadian, kan seperti itu. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman, penting sekali. Bagaimana Sofia mengajarkan kepada kita, seorang wanita punya sifat ya jauh dari sifat pengecut dan melani untuk membela kebenaran.